Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di beberapa waktu yang lalu saya sudah membeli baterai Lipo 4 yang kondisinya baru dengan kapasitas 6000 mAh ataupun 6Ah. Nah, untuk tegangan kerja baterai seperti ini ada di 3,2 volt, untuk penuhnya ada di 3,65 volt. Untuk ukuran dari baterai Lipo 4 6Ah ini 32700. Dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan pengecekan kapasitas. Gimana hasilnya? Karena ditulis di sini 6000 mAh. Jadi perlu saya tes apakah benar sesuai dengan tulisan yang ada di baterainya ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke serangkaian dari pengetesan kapasitas baterai ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, ini untuk alat tes kapasitasnya sudah saya siapkan, ada di sini. Nah, sebelum saya lakukan tes kapasitas tentunya perlu dicas sampai penuh untuk baterai Lipo 4-nya ini. Di sini saya menggunakan step down, ada di sini ya. Ini step down 3 ampere yang saya sinkronkan dengan alat tes kapasitasnya. Jadi untuk mengetahui tegangan output dari step down yang di sini, saya sudah mengatur untuk settingan trim port biru ini di 3,57 volt. Di sini terlihat ya. Ini. Dan untuk supply dari step down yang ada di sini, saya menggunakan baterai Lipo 4 saya. Jadi dari baterai Lipo 4 langsung ke step down, kemudian diturunkan tegangannya masuk ke kabel merah hitam ini yang nantinya bisa digunakan langsung untuk mengecas baterai ini. Kemudian untuk monitoring tegangan, di sini saya tambahkan kabel putih-putih ini positif negatif yang masuk ke alat tes kapasitas ini. Di alat ini ada fitur alarm ketika voltase terlalu tinggi. Jadi ketika tegangan melewati batas yang diatur di sini, maka alarm yang ada di sini akan berbunyi. Nah, ini saya atur untuk tegangan dari step down itu 3,57. Ini sudah penuh banget baterai Lipo 4 seperti ini. Memang sebenarnya penuhnya ada di 3,65, tapi sebenarnya untuk 3,5 volt saja baterai seperti ini sudah penuh. Untuk tabel lebih lengkap tentang tegangan dari baterai Lipo 4 ini, sahabat bisa cek di tabel ini ya. Nah, kemudian sebelum saya cas untuk baterainya ini, saya perlu cek dulu tegangan yang ada di baterai ini. Jadi saya lepas dulu input ke step down-nya supaya 0 untuk tegangan di alat ini. Coba saya jepitkan yang positif ke positif, kemudian yang negatif juga ke negatif. Oke, untuk tegangan baterai ini terbaca 3,3 volt, kadang 3,29 volt ya. Dan saya lepas lagi, kemudian saya nyalakan lagi untuk step down-nya. Oke, untuk step down sudah nyala tegangannya di sini. Nah, untuk tegangan batas alarm bunyi saya rubah dulu ya. Kalau nggak salah sudah saya setting, coba saya cek lagi. Nah, ini ada di 4,3, berarti perlu saya turunkan untuk tegangan over voltage protect. Perlu diturunkan ke 3,5 saja, 3,6. Agar ketika step down-nya ini bermasalah masih ada proteksi alarm dari sini. Oke, saya simpan. Nah, selanjutnya langsung saja untuk baterainya ini saya cas ya. Dan selanjutnya langsung saja untuk baterainya ini saya cas sampai di tegangan 3,57 volt. Oke, tegangan drop karena sedang melakukan pengecasan. Oke sahabat, untuk baterainya ini tegangannya sudah sampai di 3,56 volt. Untuk tegangan dari step down-nya tadi 3,57 ya.
jadi kurang 0,01 volt lagi. Dan ini saya anggap sudah penuh ya untuk baterainya ini, karena memang 3,5 volt saja untuk baterai ini sudah penuh. Dan untuk proses selanjutnya, ini kabelnya saya ganti. Saya pakai kabel merah putih ini untuk saya masukkan ke inputan dari tes kapasitas ini. Kemudian saya sambung ke baterainya ini. Oke, saya ganti kabelnya dulu ya. Oke sahabat, untuk kabelnya ini sudah saya pasang ke sini ya. Sudah saya pasang jepitan aki juga. Nah, selanjutnya saya pasang ke baterainya ini. Untuk kutub positif ini saya pasang di sini, tapi saya pasang yang negatif dulu ya, karena sebelah sini ini yang negatif. Kemudian saya pasang yang positif. Oke, pastikan untuk pasangan jepit ini udah kencang semuanya. Dan untuk tegangan di alat tes kapasitas ini terbaca 3,55 volt. Oke, untuk pemasangan kabel-kabelnya ini sudah selesai semua. Selanjutnya saya cek lagi untuk settingan low voltage protect-nya ini ada di berapa volt, perlu dicek lagi. Nah, untuk low voltage protect ada di 3 volt. Untuk tegangan 3 volt ini adalah 10% dari kapasitas baterainya ini. Jadi nanti saya ukur batas bawahnya ada di 3 volt saja. Ini saya simpan. Untuk arusnya ini saya gunakan arus 2 ampere untuk pengurasannya. Dan langsung saja saya mulai untuk pengurasan dari baterai Tipsun 6000 mAh ini. Oke, ini sudah mulai menguras untuk baterainya. Coba saya paskan ini arusnya di 2 ampere ya. Oke, sudah pas. Coba saya cek yang lainnya. Ini untuk wattnya 6,59 watt untuk ya wattnya. Kemudian ini sudah dapat 0,017 Ah. Kemudian ini waktu berjalannya, ini arusnya saya tampilkan untuk Ah-nya saja ya. Ini kipasnya udah muter. Coba saya cek untuk suhunya. Ini untuk suhu ada di 44,7 naik terus. Ini suhu alat ini ya, bukan suhu baterainya. Coba saya kembalikan ke tegangan lagi ya untuk tampilannya. Jadi yang tampil tegangan dengan mAh-nya. Oke. Oke sahabat, ini sudah dapat di 1000 mAh dan tegangannya masih di 3,21 volt. Coba saya jeda sebentar ya, saya mau tahu untuk tegangan aslinya dari baterainya ini. Nah, jika dijeda ini tegangannya ada di 3,3 volt, kurang lebih segitu ya. Oke, lanjut pengurasan. Oke sahabat, ini sudah dapat di 2000 mAh untuk baterainya. Lanjut ke pengurasan lagi. Oke sahabat, ini untuk kapasitasnya sudah dapat di 3000 mAh lebih. Saya pengen cek untuk tegangan aslinya. Saya jeda sebentar.
Untuk tegangan asli ada di 3,27 volt. Oke, saya lanjutkan ya. Dan sekarang sudah dapat di 4000 mAh. Untuk tegangan pada saat pengurasan ini 3,115 volt. Coba saya cek untuk tegangan aslinya. Nah, untuk tegangan asli dari baterai ini tinggal 3,25 volt. Oke, lanjutkan untuk tes pengurasan. Dan untuk sekarang ini sudah dapat di 5000 mAh lebih ya. Tegangan pada saat pengurasan ada di 3,11 volt. Saya cek tegangan asli baterai. Untuk tegangan asli dari baterai ada di 3,19 volt. Selanjutkan pengurasan lagi ya. Oke sahabat, ini untuk kapasitasnya sudah hampir mendekati 6000 mAh. Nah, untuk batas tegangan di sini saya batasi di 3 volt ya, tapi ini bukan tegangan asli dari baterai. Nah, untuk tegangan asli dari baterai 3 volt itu adalah 10% dari kapasitas baterai. Sementara ini yang ada sekarang ini tegangan aslinya, coba saya jeda dulu. Nah, untuk tegangan asli di baterai itu masih 3,09. Berarti masih lebih dari 10% dari kapasitas baterai ini. Saya lanjutkan sampai cut off ya. Oke, ini tegangannya terlihat ya, sudah 3 volt. Dan cut off. Dan untuk pengurusannya ini selesai, saya stop. Nah, untuk tegangan aslinya ini, jadi untuk baterai LiPo 4 itu 3 volt tadi ya, 3 volt yang asli ini bukan waktu pengurasan, dengan tegangan 3 volt adalah 10%. Nah, dengan 3,12 volt ini harusnya lebih dari 10%, mungkin 12 atau 13% sisa yang ada di baterai ini. Namun dengan pengurasan sekitar 90% saja ini sudah dapat di 6000 mAh lebih. Artinya baterai ini sesuai dengan yang disebut di tulisannya ini, bahkan bisa lebih. Kalau dikuras sampai dengan 100%, ini mungkin bisa dapat di 6500, mungkin juga 6600 mAh untuk hasil dari baterai ini. Dan untuk ketiga baterai yang lainnya ini, yang ini nggak saya kuras ya, karena pastinya untuk kapasitasnya yang 3 ini juga kurang lebih baterai yang ini, karena sama-sama baru. Mungkin ya selisihnya sedikit saja, ya mungkin ada 50 atau 100 mAh selisihnya. Dan pastinya juga dapat di 6000 mAh, karena ini saya kuras sampai dengan 90% saja sudah dapat 6000 mAh. Pastinya yang 3 ini juga dapat di 6000 mAh. Dan coba saya tes berapa lama waktu saya pengurasan. Saya letak di sini lagi. Saya cek datanya, ini hampir 3 jam ya, 2 jam 59 menit. Ini lumayan lama saya menunggunya dan harus mantau. Mungkin ya istirahat sebentar. Kemudian untuk kapasitasnya ini sampai dengan 90% dapat di 6020 mAh ataupun 6 Ah lebih kapasitasnya.
Untuk tegangan sekarang masih di 3,13 volt tegangan standby baterai. Dan jika di antara sahabat ada yang ingin membeli baterai Livpo 4 ini, perlu diketahui ini baterai baru ya. Ini tanggalnya bisa dilihat tahun 2024 bulan 7 tanggal 6. Semuanya sama, ini ya satu pengeluaran ya tanggal 6. Yang ini juga sama ya. Jika sahabat ingin membeli baterai ini, link pembeliannya saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Dan untuk video selanjutnya, saya akan rakit baterai 6Ah ini menggunakan BMS 4S Livpo 4 8 ampere ini. Kenapa 8 ampere? Karena baterainya cuma 6Ah, jadi pengurasannya harusnya saya tidak lebih dari 6 ampere. Nah, ini untuk jaga-jaga supaya tidak panas untuk BMS-nya. Kemudian untuk memantau tegangan per sel baterainya, nantinya akan saya pasang alat ini sehingga per baterainya dapat terukur untuk voltasenya. Begitu juga ketika baterainya sudah low, nanti akan ada alarm yang berbunyi di sini. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin beli beberapa produk yang ada di video ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video, selain link pembelian, saya sudah meletakkan link sosial media saya. Di sana sahabat bisa berkomunikasi dengan saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.